Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Muhammadiyah Gamping. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wali Murid, anak-anak siswa SMK Muhammadiyah Gamping, dan juga siswa-siswaku yang kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beraktivitas dengan keadaan yang bugar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para alim dan ulama, dan juga kepada umatnya, termasuk kita yang senantiasa menunggu syafaatnya di dunia sampai di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu dan juga anak-anakku yang kami banggakan, pada hari ini tanggal 10 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Tahun ini adalah tahun baru bagi umat Islam dan juga tahun yang sesungguhnya milik kita. Oleh karena itu, kepada anak-anakku yang kami banggakan, marilah di tahun baru ini kita selalu mengintrospeksi diri kita sendiri, memuhasabah diri kita sendiri terhadap apa yang sudah kita laksanakan di tahun kemarin. Selanjutnya, marilah kita selalu memikirkan, merencanakan, dan juga meniatkan kegiatan-kegiatan yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga insya Allah ini nanti akan menjadi bekal kita untuk dijadikan catatan amal kebaikan kita. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah kali ini, kegiatan pembelajaran yang bersifat umum akan kami gantikan dengan pembelajaran khusus keagamaan. Oleh karena itu, kepada anak-anakku yang kami banggakan, khusus di tahun baru 1443 Hijriah ini, tugas-tugas anak-anakku adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan keagamaan. Oleh karena itu kami mohon kepada anak-anakku untuk siap-siap nanti menunggu tugas-tugas yang sudah direncanakan, dicanangkan oleh sekolah dan akan disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Yang akhirnya nanti tugas-tugas itu akan dikumpulkan ke Bapak Ibu guru, dan itu nanti akan menjadi nilai dalam mata pelajaran Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan juga bahasa Arab anak-anakku. Selamat tahun baru 1443 Hijriah, dan juga selamat melaksanakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma banget. Kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Gamping yang saya hormati, kepada segenap guru dan karyawan SMK Muhammadiyah 1 Gamping yang saya hormati pula, dan tidak ketinggalan kepada seluruh siswa SMK Muhammadiyah 1 Gamping yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, tepatnya tanggal 10 Agustus 2021, juga bertepatan dengan 1 Muharram 1443 Hijriah, kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, serta nikmat kesehatan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa sedikit tentang hikmah dari 1 Muharram 1443 Hijriah. Hijriah atau hijrah maksudnya adalah pindah. Manusia pindah dari hal yang bodoh ke hal yang pintar, hal yang buruk ke hal yang baik. Semua itu tentunya ada tujuannya, ada motivasinya. Tahun baru 1443 Hijriah ini merupakan momentum berharga untuk mendapatkan motivasi hijrah agar hidup lebih normal, hidup lebih baik dengan perubahan-perubahan yang positif. Dan harapan-harapannya pada bulan Muharram ini, Muharram pandemik sekarang ini, kita bisa menemukan motivasi-motivasi yang baik untuk hijrah. Hijrah dari hal-hal yang tidak baik ke hal-hal yang baik. Pada dasarnya hijrah itu memiliki 2 substansi, yaitu hijrah makani atau perpindahan tempat atau jasmani, kemudian hijrah maknawi yang bersifat rohani. Kalau hijrah secara makani itu berarti pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau seperti transmigrasi, urbanisasi atau migrasi. Sedangkan kalau secara rohani itu berarti perubahan dari bodoh ke pintar, dari buruk menjadi baik, dan dari tidak bisa atau tidak mampu menjadi orang yang mampu dan juga berdaya. Dan sebaik-baik hijrah itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murahaman katsira was-sangah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang banyak. Wa may yahruz min baitihi muhajirun ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya kemudian mati menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Itu dari surat An-Nisa ayat 100. Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga anak-anak semua yang dirahmati Allah. Dan mungkin beberapa motivasi hijrah secara prinsip yang dapat dipetik dalam menata kehidupan saat pandemi sekarang ini, yaitu pertama adalah motivasi hijrah karena Allah. Misalnya kita berada di tempat yang banyak kezaliman, yang terjadi banyak kejahatan karena imbas dari pandemi sekarang ini, mungkin kriminalitas, penipuan, konflik sosial, maka itu bisa menjadi alasan kita untuk hijrah. Dan hijrahnya itu adalah hijrah karena Allah semata. Ketika hijrah menjadi pilihan, maka sebagai hijrah adalah karena Allah semata. Ia akan mendapatkan manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi pindah yang kedua yaitu sekarang ini banyak tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat sosial, tempat yang lain mungkin kita menghindari itu, kita pindah menghindari tempat-tempat yang ramai. Misalnya melakukan karantina mandiri di rumah. Daripada kita ikut kerumunan dan membawa virus ke keluarga kita, lebih baik kita itu menghindar dengan niat dari hati kita untuk menjaga keluarga kita agar tidak terpapar virus corona. Ibadah di rumah, kalau lingkungan kita lagi ada yang kena virus, maka sebenarnya kita juga beribadah di rumah. Insya Allah pahalanya sama.
Kita sudah biasa sholat berjamaah, mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Kemudian ada virus yang ada di lingkungan kita, kemudian kita sholat sendirian di rumah, maka pahalanya sama seperti sholat berjamaah di masjid. Karena kita sudah biasa sholat berjamaah, hanya saja saat ini sedang ada halangan. Kemudian, motivasi mencintai atau kepedulian sosial saat sebelum pandemi mungkin kepedulian kita itu belum ada atau mungkin kepedulian kita masih sedikit. Nah, pada saat pandemi ini kita hijrah, kita tumbuhkan sikap saling peduli, menyayangi sesama, menolong, berbagi, bahu-membahu, gotong royong, meringankan beban satu sama lainnya. Semangat kedermawaan sangat penting digalakan untuk ketahanan sosial dan juga ketahanan pangan pada saat sekarang ini. Orang-orang yang kena virus kemudian mereka melakukan isolasi mandiri tidak bisa kemana-mana. Mereka takut membawa virus. Maka patut kita sayangi, kita harus peduli, kita bantu mereka dengan memberikan makanan mungkin, sayuran, buah-buahan kepada mereka yang sedang isoman. Insya Allah, kalau kita lakukan ini, kita juga akan dijaga oleh Allah karena kita peduli pada orang lain yang sedang kena musibah. Nah, marilah kita gunakan momentum tahun baru Islam tahun ini sebagai motivasi hijrah untuk menata hidup baru yang lebih baik, yang lebih bernuansa ibadah. Sejarah hijrah yang kaya akan makna penting diteladani oleh kaum kita sekarang ini. Kita bisa lihat kaum muhajirin, waktu itu kemudian pindah dari Mekah ke Madinah, mereka kesusahan, kemudian dibantu oleh kaum Ansor. Dan masa pendarang pada sekarang ini, pada era new normal, masa PKPM level 1 sampai dengan 4, mari kita saling bahu-membahu dalam pemulihan sosial ekonomi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi masa pandemi ini dengan tetap berpegang teguh pada keislaman kita, pada keimanan kita. Dan pada akhirnya semoga Allah menjauhkan dan meledakkan virus corona dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.